Jadi memang dengan kehadiran kiper diaspora ini harusnya memicu pemain-pemain atau kiper-kiper lokal kita untuk bersaing bersama. Ya, toh sudah sama bawa nama Indonesia, at least kita harus bisa belajar dari mereka. Setiap pelatih punya pilihan. Sama halnya di tim nasional yang cowok, ada pelatih yang mungkin menganggap contoh aku masuk skemanya beliau, tapi ternyata di pelatih lain tidak. Begitu juga Fani dan Atin mungkin. Halo, aku Yolanda Krismonika Wijayanti. Aku lahir di Yogyakarta 7 Juni tahun 98. Kesibukan saat ini aku sebagai eksekutif komite di APPI sekaligus pelatih di Akademi Raga Negeri. Pengalaman luar biasa didapatkan oleh aku pribadi karena memang Timnas Indonesia adalah muara dari semua kompetisi yang ada di Indonesia, termasuk mimpi terbesar semua anak-anak di Indonesia, termasuk mimpi aku juga. Dan happy banget punya kesempatan di sana karena memang kesempatan menjadi bagian dari tim nasional ada kesempatan langka dan gak semua orang bisa mendapatkan itu. Hasil buah kerja keras mereka, hasil buah kerja keras aku bisa tembus di tim nasional. Aku sempat kembali main lagi, aku sempat bertanding lagi, namun memang tidak terlalu presis untuk eventnya. Aku kembali bermain, namun sampai pada kompetisi yang memang prestis yaitu Piala Pertiwi kemarin, aku tidak mengambil untuk bermain karena satu line up prioritas yang aku pilih. Tapi pada dasarnya aku masih bermain dan masih terus latihan juga. Untuk kembali ke timnas sebenarnya mungkin bisa dikatakan berat karena banyak regenerasi dan pemain muda yang lebih bagus dari usia di bawah aku, termasuk karena aku pribadi termasuk dalam usia senior dan memang setiap pelatih punya karakteristik tersendiri untuk memilih skuad dalam timnya. Tapi memang harapan itu pasti akan ada dan mimpi aku masih terus ada. Cuma mungkin saat ini alasan lain yang menjadi sebuah prioritas kenapa aku tidak ingin atau kembali lagi ke tim nasional karena ya memang sudah saatnya untuk regenerasi lagi untuk pemain-pemain muda di bawah aku usianya. Sekarang bolanya dikejar lagi. Selama bola itu belum keluar, tugasku belum selesai artinya. Oke, intensitas tendangannya aku akan naikin lagi. Kemarin bagus kita coba ngerasain intensitasnya. Terus akan pakai intensitasnya mulai lebih tinggi lagi untuk power tendangannya. Paham? Waktu itu aku ikut sebuah kompetisi di Pati. Pada saat itu kebetulan Coach Rudy Eka juga sebagai penyelenggara event tersebut. Kemudian ada Coach Kurnia Sandi. Di sana setelah selesai kompetisi, ternyata kompetisi itu menjadi ajang untuk mencari pemain untuk tim nasional skuad asuhannya Coach Rudy Eka. Kemudian aku disamperin sama Coach Kurnia Sandi, beliau mengatakan persiapkan diri kamu untuk pemanggilan berikutnya. Dan beliau pun memberikan evaluasi sedikit karena masih ada waktu untuk berlatih, memberikan masukan apa yang harus diperbaiki selama kompetisi pada waktu itu. Dan di situ aku seperti, kok bisa ya, ternyata nggak nyangka ya. Ternyata kesempatan untuk kembali ke tim nasional atau main di tim nasional tuh bisa datang kapan aja dan di mana aja. Jadi setiap pertandingan kamu berikan yang terbaik untuk tim kamu, untuk diri kamu, karena kamu nggak akan tahu rezeki itu datangnya kapan aja. 2021, aku lupa namanya, tapi kompetisinya di Pati, Safin Pati, itu ada 4 tim kalau tidak salah. Aku dari Pon Jabar, ada Arema, 2 lagi aku agak lupa dan kebetulan Pon Jawa Barat di situ keluar sebagai juara dan aku punya kesempatan main yang banyak. Nah disitulah Coach Kurnia Sandi yang lihat potensi aku untuk dicoba di tim nasional. Biasanya dari para pelatih yang keep in touch dulu kepada pemainnya, memberitahu bahwa akan ada pemanggilan tim nasional, dimohon untuk mempersiapkan diri karena kalau tiba-tiba ada pemanggilan itu suka pemainnya tidak bisa menyiapkan diri mereka karena pemanggilan di tim nasional itu bisa dikatakan mendadak sebenarnya secara tidak langsung. Untuk yang di era sekarang mungkin masih bisa dibilang tidak mendadak pada saat aku dulu, tapi memang untuk pemanggilan sendiri biasanya menghubungi dari pelatihnya dulu ke pemain, kayak intro dulu di awal, kemudian nanti admin dari tim nasional yang menginfokan untuk masalah keberangkatan dan kebutuhan dokumen lainnya. Dulu
karena aku lagi PON Jawa Barat, kebetulan kita TC-nya di daerah Jawa dan muter ke beberapa kota, ya memang membutuhkan waktu penyesuaian ya, kapan harus TC, kapan harus kembali ke PON Jabar. Nah waktu itu kebetulan habis dari, kalau tidak salah antara Bandung atau Sumedang, dapat pemanggilan, akhirnya berangkat ke Jakarta. Tapi karena kebetulan rumah aku di Bekasi, jadi jaraknya tidak terlalu jauh untuk menjangkau itu. Tapi memang pembagian waktunya aja sih, karena padat banget di sela-sela latihan TC aku PON Jawa Barat yang full, kemudian ada pemanggilan tim nasional juga. Tiga diantaranya ya, ini aku bukan menggrade ya, tiga diantaranya satu Kaboma, karena menurut aku dia salah satu kiper senior yang memang punya kualitas bagus. Kemudian kedua ada Laita. Laita punya potensi karena kurang lebih umurnya nggak beda jauh sama aku, kita bisa selisih 1 tahun, tapi semangat giginya luar biasa dan jiwa kepemimpinannya bagus sebagai kiper di dalam lapangan. Yang terakhir aku melihat potensi Gadis sebenarnya, karena pemain muda dan dia punya klub yang kompeten, latihan rutin, reguler, dan aku yakin dia potensi banget untuk kiper timnas masa depan. Based on cerita teman-teman, karena aku tidak pernah tim sama Kaboma, mungkin karena beliau adalah orang dari timur, mungkin satu dari kendala bahasa atau karakteristik, bukan bahasa yang bagaimana, tapi cara kita berkomunikasi agak berbeda aja, tapi tidak yang berbeda jauh. Karena kan sebagai penjaga gawang kita harus banyak interaktif dan komunikatif. Kemudian ada Laita. Laita memang orang Arema, orangnya seru, happy, dan enak banget diajak diskusi, pembawaannya baik, happy, dan bukan tipikal kiper yang talk aktif banyak berbicara, tapi memang dia berbicara sesuai dengan instruksi yang ada. Yang terakhir ada Gadis. Gadis ini masih butuh diasah lagi, tapi karena dia masih muda dan dia sering ikut TC di timnas senior, potensi dia akan semakin terasa terus nantinya. Yang pertama pasti dia adalah teknik, karena menjadi seorang penjaga gawang tim nasional wanita tuh sebenarnya nggak mudah, karena challenging banget dengan fisik kiper Indonesia yang bisa dikatakan pendek sebenarnya ya dibanding negara-negara lainnya. Nah, itu jadi challenging juga ketika kamu punya teknik yang bagus. Fisik mungkin bisa dikatakan nomor 2, dalam artian fisik di sini adalah selain fisik secara kemampuan individunya, tapi fisik secara bentuk badannya, entah tingginya, entah kekuatan tangannya dan sebagainya. Tapi memang yang pertama pasti mendatangkan teknik, yang kedua mentality. Karena kalau kamu tekniknya bagus tapi kamu tidak punya mental berani dan mumpuni, yaitu semua teknik kamu akan buyar pastinya. Beberapa nama menurut aku yang potensial tuh ada. Yang pertama pasti aku sebut Gadis, yang kedua ada Edelweiss, Aura Diva. Mereka semua emang dekat sama aku. Edelweiss kelebihannya dia kaki kidal kiri, itu spesial banget menurut aku, dan memang dia punya tendangan yang cukup baik, tapi masih harus berlatih lagi. Kemudian ada Ale namanya. Ale punya postur yang bagus dan dia semakin banyak jam terbang, aku rasa jadi potensial juga untuk bergabung satu angkatan sama Gadis dan Edelweiss. Dibilang bagus ya oke, karena memang untuk posisi penjaga gawang kita masih butuh yang lebih dari yang pemain yang ada sebenarnya. Mau sebagus apapun pemainnya, 11-nya bagus, tapi kalau dalam posisi kipernya kurang ya kita akan jebol banyak juga. Begitu juga sama mau kipernya sebagus apapun, kalau pemainnya masih kurang ya kita juga akan jebol juga. Jadi memang dengan kehadiran kiper diaspora ini harusnya memicu pemain-pemain atau kiper-kiper lokal kita untuk bersaing bersama. Ya, toh sudah sama bawa nama Indonesia, at least kita harus bisa belajar dari mereka, kenapa mereka kompetisinya reguler berjalan, secara fisiknya bisa dilihat ada perbedaannya, dan ya itu yang kita ambil. Jangan pernah takut bersaing, jangan pernah takut kalah, buktikan aja siapa yang terbaik di tim nasional. Setiap pelatih punya pilihan, sama halnya di tim nasional yang cowok. Ada pelatih yang mungkin
menganggap contoh aku masuk skemanya beliau, tapi ternyata di pelatih lain tidak. Begitu juga Fani dan Atin, mungkin mereka berdua belum masuk di skemanya Coach Mochi yang sekarang dan Coach Mukti yang sekarang, tapi Coach Mukti masih coba pemain lain. Tapi kesempatan itu pasti ada lah, tidak menutup mata karena jumlah kiper di Indonesia yang mumpuni itu hanya sedikit. Dan makanya setiap orang ketika mereka berlatih, mereka ada pertandingan dan menunjukkan kemampuan mereka, kesempatan itu pasti ada. Selesaikan dulu sini, nanti ada stres sedikit. Kalau Coach Zaki lagi kiper, Zaki digabung sering aja. Hal itu terbiasa lah di timnas karena beda pelatih akan beda pilihan, beda skema akan beda pilihan. Tapi dengan melihat sumber daya kita yang tidak terlalu banyak, secara kualitas dan kuantitas yang oke untuk menjadi satu padu di tim nasional, seharusnya beberapa pemain yang sebelumnya bisa dicoba kembali dan bisa jadi motivasi juga untuk pemain-pemain baru, pemain-pemain muda yang secara usianya masih muda untuk bersaing sama di timnas senior. Tapi pada akhirnya memang kembali ke pilihan pelatih, siapa yang cocok dengan si pemain A, B, C. Misalnya Claudia cocok sama Reva, tapi Claudia tidak cocok dengan Helsia, ya mau bagaimana? Berarti kan harus diganti formasinya seperti itu. Berarti di situ gantian sama coach, tes dulu di sini. Kipernya cuma satu soalnya. Waktu itu pernah ada angin segar sebenarnya untuk pemanggilan, tapi pada akhirnya tidak dipanggil. Ya memang aku menganggapnya belum rezeki aku aja, ya mungkin pelatih tersebut belum bisa melihat potensi aku, belum melihat kemampuan aku secara penuh karena memang sulitnya kompetisi di sini. Dan mungkin juga karena dilihat sekarang Coach Mochi suka pakai pemain muda, ya aku melihat dari segi umurku dan kapasitas sekarang kiper di tim nasional memang udah waktunya regenerasi. Jadi sepertinya harapan untuk aku kembali ke timnas itu nggak ada, tapi setidaknya kita bisa support pemain-pemain muda, teman-teman kita, adik-adik kita. Ya ayo, lo harus bisa lebih bagus dari gua dan lo harus bisa buktiin tim nasional kita tuh bisa berkembang. Biasanya ada yang tahu dari media, ada juga yang komunikasi pelatihnya langsung. Pernah ada memang pemain yang bertanya kepada pelatihnya apa kekurangan kelebihan saya dan apa yang harus saya perbaiki. Pelatihnya pun menjelaskan kurang lebihnya apa. Setelah berlatih akhirnya anak tersebut bisa punya kesempatan kembali di tim nasional karena memang anak tersebut belajar dari kekurangan ketika dia di tim nasional, kemudian tidak dipanggil, akhirnya bisa dipanggil lagi. Kaget sebenarnya karena tiba-tiba ditelepon sama salah satu produser di MTech Group, ditawarin mau nggak jadi komentator di event Piala Dunia Wanita U17 tahun 2022. Aku ditelepon sempat diam sepersekian detik dan aku tiba-tiba jawab iya, dan aku kayak bisa nggak ya, udah ambil dulu deh. Oke, Teki. Ternyata setelah dijelaskan lebih lanjut tidak sesuai ekspektasi apa yang kubayangkan. Ternyata komentator yang dimaksud mereka adalah play by play, yaitu ngomong dari awal sampai akhir match. Sedangkan yang kupikirkan adalah ketika match internasional adalah hanya di awal, di tengah, dan di akhir, hanya 3 segmen. Ternyata ini full match kita berbicara. Jadi dalam waktu 1 minggu aku ngejar, belajar, nonton pertandingan, bagaimana researchnya, bagaimana cara berbicaranya. Awal-awal memang gugup, tapi debut yang manis lah. Aku bisa dapat 5 dari 15 match yang ditampilkan oleh si video.com. Kamu harus bisa menyesuaikan kondisi yang ada. Secara lingkungan, secara suhu sangat berbeda. Ketika dalam studio tuh suhunya sangat dingin banget, dan itu kadang jadi challenge sedikit ketika kamu panik, ketika kamunya grogi gugup, tubuh kamu akan merespon, ya kamu akan lebih dingin jadinya. Jadi ketika kita mau berbicara di depan kamera, omongin apa yang ada di pikiran kita, sampaikan dengan baik, bahasa yang lugas. Ketika kamu seorang pemain, kamu bisa menjelaskan secara umum apa yang terjadi di lapangan karena kamu pernah merasakan itu. Jadi seharusnya tidak menjadi kendala untuk kita menganalisa, cuma tinggal penggunaan bahasa aja nih, karena kita berbicara untuk halayak banyak, halayak ramai, bukan seperti kita ngomong sama teman aja. Waktu itu setelah dapat debut di match internasional Piala Dunia Wanita U17, berharap bisa dapat komentatorin timnas Indonesia sendiri, karena pada saat itu aku tahu timnas sudah mulai regenerasi. Ternyata kesempatan itu ada. Pada akhirnya memang aku sejauh ini komentatornya selalu di event atau pertandingan timnas wanita Indonesia as a special sepak bola wanita. Kita research, kita menjelaskan ke media, kita jelaskan ke masyarakat perkembangan sepak bola wanita dan bagaimana sih instruksi atau formasi yang dipakai dari pemain sepak bola wanita di era sekarang.
Betul, betul sekali karena memang sudah 2 kali melakukan drama definasi, 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan ya. Dan ini harus bisa diantisipasi, namun memang pada kali ini Nigeria tidak mengganti penjaga. Masih mau banget, karena menurut aku peluang kerja di sepak bola tuh luas, nggak hanya di dalam lapangan, apalagi untuk pemain yang sudah berusia seperti aku. Kamu bisa cari peluang-peluang pekerjaan di sepak bola, tapi kamu tetap keep in touch dengan sepak bola. Ketika kamu cinta dengan sepak bola, kamu nggak akan kerja pergi jauh dari sepak bola. Nonton, research, banyak ngomong. Karena kamu nggak bisa jadi komentator hanya ngomong saja, tapi kamu harus research. Research dalam artian kamu nonton pertandingan, kamu ikutin sepak bolanya, kamu lihat perubahannya dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Tapi kalau kamu sudah cinta sepak bola, itu harusnya sudah di luar kepala semua. Tahun 2021 awal, 2021 akhir, aku sempat komunikasi sama dari staf di APPI. Kebetulan dijelaskan APPI ini apa, terus organisasi seperti apa, tugasnya seperti apa yang dilakukan mereka. Terus karena kebetulan tahun 2019 aku di Tira Persikabo Kartini punya case masalah tunggakan gaji, dan aku bersama teman-teman aku melaporkan ke APPI, dan kebetulan aku jadi jembatan ke APPI-nya. Ya alhamdulillah ternyata aku tahu peran APPI di situ apa. Nah dari situ aku melihat kayaknya aku harus bantu teman-teman cewek lainnya nih ketika mereka punya problem entah dengan klubnya, entah problem secara individu ataupun problem dengan pihak lainnya. Ya aku pengen berperan lebih untuk bantu sepak bola wanita, karena aku melihat sepak bola wanita ini kedepannya akan lebih berkembang. Tapi ya kita harus bisa mengarahkan teman-teman supaya sesuai pada jalurnya, entah ketika ada kompetisi, tidak ada kompetisi, dan apa kebutuhannya di sepak bola wanita. Makanya itu yang jadi salah satu tujuan aku kenapa aku bergabung di APPI. Motivasi pertama, aku pengen bantu teman-teman sepak bola wanita, karena aku melihat sepak bola wanita Indonesia masih jauh di bawah harapan lah. Semua orang berharap, semua orang tuh teman-teman aku berharap sepak bola wanita lebih baik, dan aku yakin aku pengen coba bantu teman-teman sepak bola wanita tuh supaya lebih baik. Pertama dari individunya dulu, baru kita secara berkelompok. Nah, hal lain yang pengen aku lakukan di sini tuh sebenarnya adalah aku pengen bimbing atau mengarahkan teman-teman aku, US sepak bola profesional seperti ini loh, gitu. Kamu bukan hanya latihan di klub aja, tapi ada habit atau hal-hal manajerial yang kamu tahu ketika kamu mau main di luar, kamu punya kontraknya seperti apa sih, hukumnya seperti apa sih. Kalau kalian tidak tahu, kita open sekali untuk sharing masalah tersebut. Dan APPI ini kan tidak hanya di Indonesia, tapi kita terkoneksi ke negara-negara lain, ada di Asia, Oseania, bahkan di dunia. Jadi kita pun bisa menjaga teman-teman semua ketika teman-teman main di negara-negara yang terafiliasi sama kita juga. Jujur, gue sedih ketika tahu ada teman gue sendiri yang cedera lutut di akhir tahun lalu dan baru operasi di awal November ini pakai BPJS Kesehatan. Aku aku adalah exco sepak bola wanita bersama Hilsya. Jadi memang aku selalu akan update mengenai perkembangan sepak bola wanita di Indonesia kepada presiden aku, CEO aku, dan exco lainnya, dan hal apa saja yang bisa APPI perbuat dan bantu teman-teman pemain di sepak bola wanita Indonesia. Karena memang ketidakadanya kompetisi ini kan sebenarnya secara tidak langsung APPI tidak bisa supporting masalah kontrak ataupun hubungan dengan klub, karena tidak ada klub profesional. Tapi as individualnya kita bisa support. Ada teman dari Papua kemarin butuh penanganan medis, ada temen yang punya kontrak tapi dia cedera harus bagaimana, ada juga yang memang butuh bantuan sudah cedera terus butuh penanganan lebih lanjut juga seperti apa. Bahkan kita juga mengawal ada teman kita pemain sepak bola wanita, dia mau main keluar, kontraknya bener tidak seperti ini, aku harus seperti apa, baiknya seperti apa. Nah, hal-hal itu yang mungkin bisa kita lakukan as individu personal antara pemain dengan APPI. Tantangannya masih sama sebenarnya seperti yang dulu. Belum banyak orang yang tahu peran APPI sesungguhnya apa, karena memang di mata pemain sepak bola wanita APPI hanya sebagai ya kalau ada tunggakan gaji gue lapornya ke APPI. Tapi terlepas dari itu, aku pun sering diskusi kepada teman-teman sepak bola wanita, kalian butuh apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita support, kalian pengen seperti apa, dan kita coba lakukan hal-hal lain di balik keinginan para pemain untuk buat bikin kompetisi. Kita coba lihat alurnya sepak bola Indonesia seperti apa secara umum, bagaimana kita bisa masuk untuk discuss ke federasinya, ke stakeholder lainnya untuk membuat kompetisi. Tapi memang
tantangan itu masih tebel lah temboknya, tapi emang butuh waktu yang sabar. Yang penting ketika pemain berlatih, pemainnya kompak, kompetisi pasti akan segera jalan. Kesetaraan fasilitas sebenarnya. Kalau kita melihat kompetisi yang tidak setara sudah jelas banyak ketimpangan itu, tapi memang sekarang sudah mulai ada stakeholder yang buat kompetisi kayak Piala Hydroplus, Piala Pertiwi 14, ada yang U16, kemudian nanti mungkin di level Piala Pertiwi seniornya ada 17 dan senior. Terus tapi kan itu masih minim lah karena sifatnya adalah turnamen, tapi hal-hal lain yang bisa diperjuangkan tuh sebenarnya dari pemainnya sendiri. Ketika pemainnya aktif ke kita bisa apapun, karena based on-nya sebenarnya adalah komunikasi. Ketika dari pemain tidak ada komunikasi ke kita mau coba bangun komunikasi tapi pemainnya menutup jalan itu, kita akan susah juga sebenarnya. Tapi memang pada dasarnya APPI bekerja untuk pemain, APPI melindungi dan mengayomi pemain, memberikan proteksi dan edukasi, apapun itu bentuknya, APPI akan support pemain secara penuh. Oke, kamu datang sama aja kayak kamu berlari, langkahnya panjangin. Oke, kalau kamu sedikit, namanya lagu-lagu bola tuh datang sekalian jadinya. Oke? Sama juga. Periode aku harusnya 2021 sampai 2025, jadi ini tahun terakhir aku di eksekutif komite. Tapi ada potensi berlanjut ataupun tidak, kita lihat nanti. Kalaupun aku tidak berlanjut, aku akan menyiapkan kandidat baru yang akan memperjuangkan sepak bola wanita. Nah, kalau misalkan nggak lanjut nih Kak, rencana ke depannya gimana Kak? Karena ngelihat potensi sekarang untuk bekerja di sepak bola sebenarnya luas, tidak hanya sebagai pemain, aku akan tetap di sepak bola. Aku suka dengan sepak bola, entah apapun itu bentuknya, aku akan tetap bekerja di sepak bola. Kalaupun memang tidak sebagai pemain lagi karena memang tidak ada kompetisi, ya mungkin aku akan bekerja as a staff di APPI ataupun pelatih di Raga Negeri untuk seterusnya.